United tahun ini? Jawabannya kita serentak satu, Covid. Tapi ternyata betapa terkejutnya saya bahwa ternyata Muslim United ada. Begitu dikatakan Ustaz akan terbang nanti ke Yogyakarta, saya langsung pucat. Kenapa? Sudah terbayang rapid test. Saya berangkat dari Medan, berangkat dari Riau menuju Medan 600 km, 12 jam kami naik. Dari Medan kami pergi ke Bukit Tinggi 24 jam dengan singgah makannya agak lama dikit. Lalu kemudian dari Bukit Tinggi kami menuju Palembang, jalur lintas tengah Sumatera Selatan, sampai di Palembang, perjalanan sehari semalam lebih. Lalu dari Palembang kami kembali ke Jambi, dari Jambi kembali ke Pekanbaru, semuanya jalan kaki dulu. Sekarang sebesar-besar ini kacanya. Kacamata sudah ada, masker sudah ada, mikrofon gak dikasih. Masya Allah, tabarakallah. Betapa kita selama ini merespon sesuatu itu kadang berlebihan, tapi yang namanya respon mesti ada. Bagaimana keadaan masyarakat jahiliyah waktu itu? Perbuatan yang haram dilaksanakan, membabi buta sesuka hati. Maka datanglah sesosok hamba Allah merespon keadaan lingkungannya. Dialah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya masuk surga itu cukup sendirian, maka ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tegak, rukuk, sujud, baca Quran, tegak, rukuk, sujud, baca Quran, zikir sampai malaikat maut datang. Tapi tidak begitu Islam mengajarkan. Kau mesti merespon keadaan. Maka dia tidak bersemedi di atas Jabal Nur. Dia bertahanus hanya 3 tahun saja, umur 38, umur 39, umur 40. Setelah itu dia turun berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya. Dia berhadapan dengan kenyataan. Dia mampu membahasakan ajaran langit dengan bahasa bumi. Hari ini orang bicara dengan penduduk bumi dengan bahasa langit yang tidak dimengerti. Oleh sebab itu maka Muslim United adalah orang-orang yang mengikut sunnah Rasulullah SAW, merespon keadaan, lelah berpisah, ingin bersatu dalam ukhuwah. Inilah Muslim United dengan bahasa anak muda. Maka mereka tidak menerima saya karena saya mungkin dianggap terlalu tua. Begitu masuk topinya ganti topi baru, sorban juga ganti sorban baru. Oleh sebab itu apa maknanya? Bahwa mereka merespon keadaan. Mereka tidak ingin umat ini tercabik-cabik, karena mereka tahu selama ini mereka dengarkan dengan ceramah para kiai alim ulama, la tanazau, jangan kamu hancur lebur, fatafshalu, nanti kamu akan gagal, wa tadhhabu rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Betapa kita Covid ini mau jahat, Covid ini merantakkan ekonomi, Covid ini bahkan membuat kita terancam resesi. Tapi Covid juga menyadarkan kita bahwa selama ini kita keliru dan salah. Covid sedang cara Allah menegur kita. Selama ini kita begitu ngototnya untuk merapatkan shaf, bahkan kita melanggar perbedaan-perbedaan mazhab, bahkan kita memaksakan pendapat kita yang namanya lurus shaf itu mesti begini, kalau tidak begini berarti salah. Hari ini Covid datang, akhirnya mau nggak mau kita memang berpisah shaf jauh. Selama ini kita terlalu memaksakan mazhab kita. Selesai salat kita mengatakan mesti bersalaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mesti bersalaman. Yang satu lagi pula mengatakan selesai salat kalau bersalaman itu bid'ah. Hari ini dengan Covid datang, nggak salaman. Itu acara tabligh akbar kan namanya, seminar kan namanya, lokakarya. Kalau di situ ada seorang yang bercadar, dia akan menjadi pusat perhatian, bahkan menjadi bisik-bisikan, suaminya ISIS. Tapi hari ini apa yang terjadi? Siapa yang tidak pakai cadar itu yang akan ditegur. Saya berapa kali ditegur oleh panitia, bahkan lihat komen di beberapa status di IG, Ustaz pakai dong cadarnya. Maka saya katakan cadarnya ada, cuman kalau kupakai nanti suaraku nggak jelas. Hari ini juga kita disadarkan bahwa selama ini kita terlalu resek, terlalu ngomong tentang aib orang,
tentang cacat orang, tentang bau mulut orang. Hari ini kau disadarkan, begitulah bau mulutmu sendiri. Oleh sebab itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja? Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata kami beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa hum la yuftanun? Mereka mesti difitnah. Fitnah itu artinya dibakar. Mereka tidak akan diakui imannya sebelum mereka dibakar. Mengapa mengatakan dibakar? Karena ketika kita gali tanah, tiba-tiba cangkol kita itu terasa seperti mencangkol batu, mentok suara duk. Maka kita gali, ternyata ada sebongkah batu. Kita tidak tahu ini batu atau apa. Maka untuk mengujinya kita mesti bakar. Kita hidupkan api unggun, lalu kita masukkan batu ini, kita bakar. Begitu kita bakar selama 4 jam, 5 jam, meleleh dia, hilang hitamnya, muncul kuning menyala, bawalah dia keluar. Berarti dia emas 24 karat. Tapi begitu kau bakar sudah sehari malam, dia tetap hitam, biarkan. Berarti dia memang batu gilingan. Dibakar dulu baru tahu apakah Muslim United ini serius. Maka dia perlu bakaran-bakaran, serpihan-serpihan, pancaran-pancaran api yang luar biasa. Oke, Muslim United 1, berikan dia semangat, ramai, meriah. Muslim United 2, uji dia. Bagaimana kalau setengah acaranya dihilangkan? Ternyata dia lebih semangat, dia tidak hilangkan, dia pindah ke Masjid Jogokaya. Oke, kalau begitu Muslim United 3, kita uji lagi, datangkan Kopek. Ternyata dia buat juga, malah TV-nya lebih besar daripada yang lain. Muslim United 4, jangan tepuk tangan dulu. Kita tak tahu apa yang terjadi Muslim United 4 nanti. Karena biasanya semakin dibakar, semakin menyala, semakin hebat apinya, disitulah makin tampak kualitasnya. Oleh sebab itu yang namanya batu, kalau batu itu semakin digosok, semakin tampak kilaunya, berarti dia adalah batu yang mahal, berasal dari negeri Turki, namanya Laswardi. Inilah yang sedang saya pakai saat ini. Masya Allah. Ketahui warga Jakarta dikenal dengan kerajinan peraknya yang luar biasa. Maka saya minta bawakan kemarin selesai acara tausiah, tolong sebelum kita mampir ke hotel, bawa saya singgah ke pengrajin perak. Ramailah datang, pengawal lengkap semuanya, gak ada apa-apanya. Saudara-saudara kita, tamu-tamu biasa datang, ini nampaknya luar biasa, kameramen pun begitu banyak. Lalu saya pun masuk ke dalam melihat apa di belakang sana yang membentuknya, dan mereka yang di belakang itu tidak pernah menampilkan dirinya. Itulah Muslim United. Muslim United tidak pernah menampakkan dirinya. Yang tampil ke depan siapa? Berikut ini Bapak Dr. Haji Sri Purnomo MSI. Beliau sama. MSI itu artinya master segala ilmu. Ilmu pemerintahan, ilmu agama, ilmu komunikasi. Lalu kemudian tampil pula ke depan Ustaz Abdul Somad. Adapun mereka berada di balik layar, tapi mereka akan menorehkan sejarah. Berapa banyak kafir masyhurin fil ardi lam yakun ma'rufan di sana. Berapa banyak orang yang populer di bumi dikenal, tapi malaikat di langit tidak pernah tahu menang tentang dia. Tapi Muslim United, mereka yang memasang tenda, mereka yang mengawal, mereka yang menjemput di airport, yang mereka memudahkan urusan ini, mereka yang memasak ini semua. Tidak ada satupun kesempatan. Saya sudah lihat tadi itu urutan acara dari mulai awal sampai akhir, tidak ada di situ ditulis. Berikut ini mari kita gunakan kata sambutan yang masang tali itu. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Mudah-mudahan mereka istiqomah sampai akhir hayat, sampai Muslim United yang pokoknya unlimited edition. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara kita ini kelihatannya tidaklah seperti Muslim United 1, Muslim United 2, Muslim United 3 ini spesial. Kenapa? Karena ditonton dari masjid masing-masing. Artinya apa? Bahwa kita ini ramai,
tapi suara kita ini tidak bisa langsung datang. Tadi kita sudah coba disapa assalamualaikum 2 menit, kemudian baru waalaikumsalam. Tapi insya Allah semua keikhlasan kita akan dicatat oleh malaikat. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman katibin. Mereka kiraman mulia katibin, mencatat segala amal. Maka jangan pernah mundur, belajar dari Muslim United. Hai seluruh anak-anak muda di penjuru Indonesia, dari mulai Sabang sampai Papua, kalau kalian ingin belajar bagaimana menjadi anak muda yang bermanfaat, datang ke Yogyakarta, belajar dari Muslim United. Kalau tidak punya ongkos, takut rapid test, dapatkan buku Muslim dekat, hubungi nomor berikut ini, potong, share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya merasa diberikan kehormatan, saya merasa dimuliakan hadir dalam beberapa tahun Muslim United, walaupun dengan segala macam pukulan ombak, karangnya tajam, anginnya kencang, tapi disitulah nampak nahodanya luar biasa. Kalau hanya sekedar ingin selamat, zona aman, maka kalau takut basah, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut ombak yang tajam, kalau takut karang yang curam, maka berada di pulau saja. Tapi Muslim United, saya nggak biasa pengajian duduk gini. Ini biasanya berdiri orangnya ini. Tapi karena keadaan sekarang, kita memang tidak bisa berdamai dengan COVID ini. Kita berdamai, dia nggak mau. Akan tetapi kita bisa berinteraksi sosial, kita bisa menyesuaikan diri, tetap cuci tangan. Dulu kita diajarkan kecil asal cuci tangan, makan asal cuci tangan. Amhasilum anta dukhulul jannah, apakah kamu sangka kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Allah ingin melihat siapa yang berjihad di antara kita. Wa ya'lamus sabirin, dan siapa yang sabar di antara kita. Jihad melawan hawa nafsu, datang ke masjid, sholat berjamaah, ramaikan masjid. Ternyata sahabat-sahabat kita yang menyaksikan, tadi kita lihat masjid begitu ramai, banyak masjid. Lalu kemudian ada pula yang menyaksikannya melalui streaming langsung. Maka yang datang kemari mendapat pahala jihad langkah-langkah kaki. Yang naik sepeda motor, bawa mobil, setiap tetesan bensin, solar, premium, pertama, semua mendapatkannya. Lalu kemudian yang nonton di rumah, maka dia juga dengan pulsanya, paketnya, segala macam, itu semua akan dibalas Allah SWT. Yang nyuri wifi tetangga, bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya dijanjikan Ustaz Abdul Somad lebih kurang 15-20 menit, dan ternyata sudah 20 menit. Karena nanti waktu kita akan lebih banyak, kita akan menyaksikan bagaimana kaligrafi Ustaz Dery Sulaiman, dan yang paling penting puncak daripada itu adalah kepedulian kita kepada saudara kita di Palestina. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Perumpamaan orang beriman itu, Muslim United itu seperti satu tubuh. Kita sedangkan ibu amul, kalau ada di antara tubuh ini yang sakit, padahal saya jasadi bisa wal huma, maka seluruh tubuh ini akan merasakan. Jempol kaki yang luka, tapi mata tidak bisa tertidur. Kenapa? Merasakan sakit. Malam yang tak diambil muslimin pada isaminhum. Siapa yang tidak peduli pada saudaranya, maka dia bukan orang muslim. Kita mengaku bahwa kita muslim, yang hari kita katakan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman. Dua kali kita nyatakan dalam iftitah kita. Oh, iftitah saya enggak itu Pak Ustaz. Saya iftitah saya Allah ba'id baini wa baina khotoya ya. Iya, sekali-sekali pakai itu enggak apa-apa. Terserah, jangan kelahi, namanya juga Muslim United.
Tidak, ini hanya kita katakan bahwa Allah katakan makanya Ibrahim Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniyan, Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifa muslimah, dia adalah orang yang Jamaah Muslim United, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita didik anak-anak kita untuk cinta perdamaian, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah sebagai pengantar kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator protokol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Guru Ustaz Abdul Somad Al-Si atas tausiahnya yang luar biasa, dan ini tentu menjadi sebuah semangat untuk kita senantiasa. Pasti terima kasih atas kehadiran Bapak. Salam untuk keluarga.